sudah dekat. Kami ada di sini semua gembala. Ini luar biasa. Dan KKR baru hari ini yang diselenggarakan oleh Klasis, semua yang ada ikut dalam tim ini adalah hamba Tuhan semua. Di manakah umat jemaat? Saya Pak Ketua bilang mau pergi, mau datang ke sini, saya pikir-pikir juga. Saya bilang, Pak, jalan baik kan? Kalau jalan rusak saya tidak pergi. Saya mau datang ke sini, tantangannya luar biasa. Sudah hari Minggu orang serang saya lagi. Baru selesai gereja pulang istirahat juga masih ada orang datang lagi. Jadi hidup ini sepertinya apa ya, saya mau bilang bagaimana? Saya juga lupa bahasa apa kan. Mau istirahat tidak bisa. Sampai tadi pagi saya bilang, Pak Ketua, terima kasih. Kalau di sini baru saya tidur hari ini tuh 3 kali saya tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Pikir banyak. Polisi datang, tentara datang, bilang, Pak, bagaimana masalah? Besok Presiden Republik Indonesia datang. Saya bilang, ya datang sudah. Tapi masalah di sana sudah didatang, pasti masalah tidak ada. Disuruh saya harus hari ini ikut untuk hadir bersama dengan Presiden di Doyo itu. Tapi saya pikir-pikir, mana yang lebih baik? Presiden di dunia ini kah atau presiden di sana? Haleluya. Saya punya istri dengan anak-anak di rumah sakit. Saya cuma bilang, saya sudah berdoa, doa saya menyertai kamu sekalian. Saya akan pergi untuk beritakan Injil. Tadi malam istri saya SMS, tapi saya sudah tahu. Malam hati saya tidak tenang, tidur pun saya berdoa, putar kiri saya berdoa, Tuhan selamatkan anak saya, Tuhan selamatkan cucu saya. Tapi ternyata Tuhan memilih yang lain daripada saya. Istri saya bilang begini, Tete, cucu datang dan pergi. Selamat untuk Tete. Wah, luar biasa. Hati saya sedih, tapi saya bilang, Tuhan terima kasih juga. Saya kalau punya hak pasti saya bilang, Tuhan kenapa begitu? Tapi itu milik Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema kita adalah lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Dan itu yang dikatakan oleh Yohanes 4 ayat 35. Malam ini saya coba bicara tentang apa sebenarnya Tuhan Yesus memikirkan sehingga dia katakan, lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning. Saya pikir-pikir begini, Tuhan bilang, kenapa kamu tidur? Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Dari Injil, dari Kejadian sampai Wahyu sudah bicara tentang itu. Manusia hari ini sudah berbalik dari Tuhan, mengasihi diri lebih daripada mengasihi Tuhan. Maka terjadilah hari ini, maka semua orang memikirkan dirinya sendiri. Apa yang saya harus kerja, apa yang saya harus makan, apa yang saya harus pakai, dan apa yang harus terjadi hari esok. Dia tidak pernah memikirkan tentang bagaimana hidup yang akan datang ketika saya ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan percayakan bagi saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, mari kita buka, baca itu firman Tuhan. Yohanes 4:35 ini berkata begini. Saya baca dari ayat 34 ya. Lebih jelasnya dari 32.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan dan tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Bapak Ibu Saudara, lihatlah sekelilingmu, ladang sudah menguning, kata Yesus kepada murid-muridnya. Kata itu dia memerintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka harus meminta kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan itu untuk memberikan mereka tanggung jawab. Kenapa Tuhan melihat seperti itu? Karena dia merasa bahwa kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Semua orang harus diselamatkan. Dan itu adalah rencana Allah yang terindah dari kekal, untuk kekal selama-lamanya. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan sempurna dan harus kembali dalam keadaan sempurna juga untuk menghadap kepada Tuhan sebagai pemilik hidup ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Dan itu berbicara tentang penghukuman terhadap iblis, itu sudah ada dengan semua teman-temannya. Mereka akan sama-sama dihukum. Oleh sebab itu Tuhan memerintahkan kepada kita semua untuk pergi, beritakan berita ini kepada dunia. Siapa yang akan pergi? Kalau Tuhan bilang, Bapak Ibu Saudara dan saya mau pergi, ayo kita pergi. Tuhan bilang begini, pergi. Tuayan sudah menguning, siap untuk diberi. Begitu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Tuhan minta kepada kita bahwa tugas ini harus dilakukan. Bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang, saat ini. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk pergi menuai. Kata di situ dibilang, lihatlah sekelilingmu. Kita tidak usah lihat jauh-jauh. Tuhan bilang untuk lihat sekeliling kita supaya kita bisa dapat melakukan apa-apa untuk Dia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, malam ini saya mau bicara tentang bagaimana kita bekerja bagi Tuhan. Kita mau lihat apa perintah Tuhan sesungguhnya di dalam firman Tuhan ini. Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya satu perintah yang luar biasa. Kalau kita lihat dan selidiki di sini, Tuhan hanya berkata kepada mereka, dari teks sini Tuhan bicara begini. Kita mengerti bahasanya, kalau ini Tuhan melatar belakangnya, dia melihat bahwa Yesus mengajak kepada murid-muridnya untuk pergi menuai. Sebenarnya apa yang dilihat oleh Yesus? Sehingga dia mengatakan ladang sudah menguning. Yesus tidak melihat jauh ke sana, tapi dia melihat bagaimana orang Israel yang sudah mereka mengerti tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi, bahwa mereka sedang dalam tekanan-tekanan politik yang dijajah oleh bangsa Romawi,
maka mereka membutuhkan seorang Mesias yang dihadirkan oleh Tuhan untuk membebaskan mereka keluar dari perbudakan, tekanan-tekanan yang dialami di dalam kehidupannya. Dan mereka tidak sadar dalam hidup ini, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak tahu siapa sesungguhnya Yesus atau Mesias yang dijanjikan itu. Itu sebabnya Tuhan bilang, dia tidak bilang jauh ke sana. Kerinduan umat Israel, orang yang percaya, sedang dalam penderitaan, sedang dalam tekanan, sedang dijajah, mereka hidup susah, mereka keluar mau menjadi orang yang bebas merdeka, mengharapkan Yesus yang datang, bukan seperti Yesus yang sedang berdiri di depan kita dan dia bicara tentang pembebasan itu. Mereka membutuhkan Mesias yang datang supaya melepaskan mereka saat itu juga, supaya mereka tetap percaya dan melihat bahwa inilah Mesias yang dinanti-nantikan oleh dunia dan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, hidup mereka susah, hidup mereka tertekan. Ditambah lagi dalam penjajahan ini penderitaan yang luar biasa. Harapan kepada Tuhan sudah tidak ada lagi. Tapi kerinduan mereka untuk mengenal Mesias yang ditunggu-tunggu dari iman-iman yang berjanji bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kasih itu yang timbul dari dalam Yesus. Lalu dia tidak melihat orang lain. Dia bilang tuaian sudah menguning, siap untuk dituai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tuaian sudah menguning. Sebenarnya apa ini? Kalau secara sebagai orang percaya kita melihat bahwa Yesus melihat umat Israel itu waktu itu sudah sangat rindu untuk menerima pemulihan dan pembebasan. Tapi umat ini tidak mengerti siapa dia yang sesungguhnya. Dia adalah Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan oleh para nabi. Tetapi mereka tidak pernah mengerti. Menurut pemahaman mereka bahwa Yesus atau Mesias yang datang tidak seperti dia. Mesias yang datang adalah Mesias yang sekaligus dapat membebaskan kami dari penjajahan Romawi, supaya kami melihat kami merdeka di dalam kehidupan ini. Itu yang melatar belakangi Yesus, sehingga Yesus katakan tidak perlu jauh-jauh lagi. Lihatlah sekelilingmu, siapa dia? Lihatlah suamimu, lihatlah istrimu, lihatlah anak-anakmu. Hari ini hidup jauh daripada Tuhan. Bukti dari tadi kita lihat sama-sama, Ibu Gembala bilang hari ini di Waipro ini hanya laki-laki, perempuan saja. Yesus datang bilang selamatkan mereka, karena kedatangan Tuhan sudah hampir dekat, ladang sudah menguning, banyak orang yang perlu diselamatkan. Siapa yang datang memberitakan keselamatan itu kalau bukan kita hari ini? Tuhan minta kepada kita semua, hari ini adalah hari di mana Tuhan akan berdaulat untuk memberkati kampung ini. Siapa yang dimaksudkan Tuhan di sekeliling? Tuhan tidak melihat. Coba Bapak Ibu kita kembali melihat Tuhan katakan kepada murid-muridnya bertanya, apakah engkau sudah makan? Tuhan Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapakku supaya harus dikerjakan dan diselesaikan. Potong mau kesini juga banyak embangan ya. Istri tinggal harus makan juga. Tapi Tuhan bilang bukan. Makananku adalah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadaku. Untuk itu, lihatlah sekeliling.
Baru apa yang dikatakan oleh murid-muridnya. Nah, di Israel itu biasanya 4 bulan setelah penaburan baru panen itu tiba. Dia bilang, tidak, bukan 4 bulan. Kalau tunggu 4 bulan, mereka tidak akan selamat. Tuhan bilang, jangan tunggu 4 bulan. Kalau dia sudah mati, kau tidak selamatkan dia, bagaimana? Sekarang ini, saat ini, saudara masih bisa menyampaikan berita tentang keselamatan bagi dia. Kerjakan sekarang. Karena keselamatan bukan tunggu hari esok dan lusa. Hari ini setelah saudara masih bisa kuat hidup, masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan, kita menikmati hidup ini. Ingat sekali lagi, hidup ini tanpa Tuhan tidak ada artinya. Hidup ini tanpa Kristus di dalam hidup kita, bahwa kita seakan seperti orang mati yang sedang berjalan. Tidak ada arah tujuan yang jelas di dalam kehidupan kita. Yesus bilang, berita tentang keselamatan hari ini, bukan besok. Jangan menyangkal dirimu bahwa Tuhan kasih keyakinan, Tuhan kasih kepercayaan kepada kamu, Tuhan kasih kepintaran kepada kamu. Engkau bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan. Lakukan sekarang selagi masih ada kesempatan. Besok pun tidak ada, hanya menyesal saja. Sebelum terlambat, selagi engkau bisa dapat melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang lain, lakukan sekarang. Karena hari esok bukan harimu, harinya Tuhan. Tuhan akan menyertai, karena Tuhan sudah tentukan batas hidup kita di dunia ini. Berapa lama kita hidup di sini, dan kapan kita kembali ke Bapa, kita pun juga tidak tahu. Itu sebabnya Tuhan bilang, kaya datang, dan saya melihat mereka sudah siap untuk diselamatkan. Jangan jauh-jauh. Tapi kami datang jauh-jauh ke sini, meninggalkan segala sesuatu. Tidak ada tujuan lain. Kami mau supaya di tempat ini ada jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang harus ditolong? Bilang sekeliling itu tidak usah jauh-jauh. Datang di Pace baru bilang, Pace, selamat kah tidak? Pace bilang, kau istri saja, jangan melawan. Saya cari makan, kau makan ini. Kalau saya cari makan, saya bisa selamat, kau juga selamat. Haleluya. Tapi bilang Pace juga tuh, Pace kau macam bisa saja. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang keselamatan itu, ketika engkau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan engkau sendiri tidak mengalami keselamatan di dalam hidupmu, maka engkau tidak sanggup untuk beritakan tentang keselamatan. Karena masalah keselamatan adalah ketika Bapak Ibu mengalaminya di dalam hidupmu, baru katakan kepada orang lain, engkau harus selamat, karena engkau juga bagian dari keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Bahwa semua orang yang direncanakan oleh Tuhan, kita semua harus masuk surga. Siapa rindu masuk surga? Halo, siapa rindu masuk surga? Surga tidak seperti yang Bapak Ibu bayangkan. Surga tidak gampang, surga sangat susah sekali. Karena menurut Tuhan, surga itu hanya bisa dapat dimasuki oleh orang-orang yang sudah diperbarui oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, menghayati kebenaran di dalam hidupnya, lalu menyampaikan dan memberitakannya kepada orang lain. Maka mereka yang bisa dapat menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kalau pikir surga, saya bilang, waduh, ini semua orang pasti tidak masuk. Saya juga seperti Rasul Paulus, beritakan ini, saya bisa masuk surga atau tidak? Ini persoalan yang harus kita ketahui bersama. Tapi Yesus berkata kepada mereka, bukan 4 bulan, bukan 6 bulan, bukan 1 tahun. Saat ini, sekarang ini, di depan kamu sudah ada. Beritakan tentang keselamatan. Mereka rindu untuk diselamatkan, tapi tidak ada orang yang dapat menyampaikannya. Mereka rindu untuk dimenangkan bagi Tuhan. Mereka rindu untuk melayani Tuhan, tapi mereka tidak pernah mendengarkan tentang firman Tuhan.
Maka Tuhan katakan kepada kita semua pada malam hari ini, Tuhan bilang kerinduan mereka semakin bertumbuh seiring dengan penderitaan akibat penjajahan yang bangsa Roma. Maka tidak ada harapan mereka. Mereka ingin supaya memiliki Mesias itu sebagai satu kerinduan dalam hidup mereka. Sedangkan mereka tidak tahu yang berdiri di hadapan mereka adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Jadi Tuhan bilang dalam Kisah pasal 1, dia bilang apa? Ketika Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dia bicara tentang lingkungan di mana kita ada, itu yang perlu diselamatkan pertama. Suamimu belum percaya, ajarlah dia untuk percaya kepada Tuhan. Kalau suami yang percaya, maka rumah tanggamu akan diberkati. Suami yang takut akan Tuhan, maka pekerjaanmu akan berhasil. Suami yang takut akan Tuhan, maka anak-anak punya masa depan akan diberkati oleh Tuhan. Istri yang percaya dan takut akan Tuhan, istri menjadi menjadi sebuah hiasan yang luar biasa. Karena Amsal bilang, berbahagialah memiliki istri yang takut akan Tuhan, maka rumah tanggamu akan menjadi sukacita. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa inilah waktunya. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Inilah waktu untuk Mesias itu datang. Jadi itu yang disampaikan oleh Yesus kepada. Jadi secara tidak langsung bahwa Mesias siap dan janjinya kepada mereka, dan siap untuk menerima mereka. Mengapa? Karena ada janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Ibu bapak saudaraku, hari ini ada banyak orang yang menuju jalan yang tidak pasti. Hari ini semua orang kerja cari uang. Uang itu penting ya. Kemarin bilang kalau uang itu penting, kita pergunakan uang itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi uang jangan menjadi raja untuk menguasai hidup kita. Dan hari ini uang itu menjadi tuang memberdaya kita, sehingga kita tidak bisa dapat mengatur uang itu untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengutus mereka pergi dengan tujuan untuk melakukan penuaian pastinya. Bapak ibu saudaraku, pembacaan teks kita berkata, tapi aku berkata kepadamu bahwa mereka itu perlu keselamatan. Yesus tidak sedang berbicara mengenai proses panen, tapi Yesus sedang berbicara mengenai bagaimana kita bisa pergi menyelamatkan banyak manusia untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sungguh teramat banyak manusia beramai-ramai berjalan menuju penghukuman yang kekal. Amsal mengatakan kepada kita, Amsal 14, banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi pada ujung-ujungnya menuju kepada kebinasaan. Tujuan kita baik masuk gereja, tujuan kita baik beribadah kepada Tuhan, tapi bukan hanya sebatas itu saja. Kerinduan kita setiap saat masuk gereja menyembah Tuhan, mencari berdoa kepada Tuhan, bukanlah hidup di dunia ini, tapi hidup yang akan datang. Oleh sebab itu, sekali percaya, tetap percaya, maka Tuhan sanggup untuk membuat segala sesuatu bagi kita. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Tuhan berkata kepada kita, perlu keselamatan. Ketika kita mengupayakan keselamatan itu, Yesus tidak sedang berbicara mengenai panen gandum yang disediakan, tapi dia bicara tentang bagaimana manusia yang punya kerinduan untuk diselamatkan itu, tetapi tidak ada orang yang datang memberitahukan. Saudaraku, ada banyak jalan yang menuju kepada kehancuran, tapi Tuhan berkata kepada kita, karena itu semua kembali kepada pilihan kita. Saudara mau pilih jalan keselamatan dari Tuhan yang memberikan kepastian oleh hidup yang kekal di surga, Tuhan bisa dapat melakukan pekerjaan ini dia sendiri, bisa. Tapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dia sangat mengasihi dunia ini, dia perlu supaya dunia ini harus diselamatkan, maka dia perlu saudara dan saya untuk pergi beritakan Injil ini, memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Di mana Yesus datang, wah kita semua akan diselamatkan. Siapa yang harus diselamatkan? Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu. Ya, orang di sekeliling kita mereka adalah suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, besan, lain sebagainya. Orang yang kita kenal, saudara kita yang jauh, bahkan orang yang kita benci sekalipun. Firman Allah ini harus disampaikan karena mereka membutuhkan pertolongan dari saudara dan saya. Kalau bukan kita yang memberikan penyampaian tentang keselamatan, siapa lagi yang akan pergi bicara? Ketika engkau sudah menerima tanggung jawab dari Tuhan, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, engkau pergi untuk beritakan Injil. Dan itu adalah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak perlu penginjilan yang jauh-jauh. Siapa yang harus dipilih? Suami, istri, anak, orang tua, mertua, saudara, nenek, kakek, tetangga, atau orang lain yang kau kenal. Sampai musuh pun kita harus beritakan. Karena inilah saatnya, saat pemulihan terjadi bagi kita semua, terlebih khusus bagi saudaraku semua yang ada di Weibro ini. Saya percaya bahwa saat pemulihan terjadi di tempat ini, ada kemuliaan Tuhan yang dinaikkan. Dari tempat ini akan terpancar kasih Allah untuk siap memberkati. Saya percaya mungkin ini hal yang pertama yang terjadi di jemaat ini. Saya tidak tahu Kak Khair sudah berapa tahun ada di sini kan? Tapi malam ini kita bersyukur kepada Tuhan, maka masih ada hati Tuhan yang Tuhan taruh bagi Ketua Klasis Daponsoro Jayapura, sehingga rencana ke Merauke dia batal dan dia mengalihkan kami ada di Sarme, di Weibro ini Pantai Barat. Saya percaya bahwa semua kita adalah dalam rencana Tuhan. Kapan lagi akan terjadi acara seperti ini? Itu pun juga kami tidak tahu. Tapi itu sebabnya inilah saatnya. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Tidak perlu lagi tunggu bulan depan, tidak perlu lagi tunggu tahun depan. Saat ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, Tuhan katakan di samping kiri kananmu masih ada orang yang perlu ditolong. Tolonglah mereka. Karena tidak ada seorang pun yang tahu batas hidupnya dia mengakhiri hidup di dunia ini. Kalau saudara tahu tidak apa-apalah, boleh bermain-main. Tapi saudara dan saya tidak tahu. Maka itu sebabnya Tuhan bilang, jangan banyak berdalih untuk pergi beritakan Injil. Jangan banyak alasan untuk pergi melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Jangan tunda kesempatan, karena kesempatan hari ini tidak akan terulang kembali lagi besok. Saat ini, di mana engkau masih kuat, masih bisa dapat melakukannya, lakukan sekarang. Karena Tuhan bilang,
alangkah malangnya jika jalan yang kita pilih itu ternyata keliru dan sesat. Tuhan sangat menyesal. Tapi inilah waktunya Tuhan katakan, memilih jalan keselamatan merupakan alamat yang jelas dan penting bagi setiap orang. Bahwa jalan keselamatan adalah jalan yang menuju ke surga. Kalau jalan ke Webro, Pak Opi yang tahu tuh. Kalau Pak Ketua tidak tahu. Kami satu mobil juga tidak tahu. Pak Parwas tanya, Pak Gembala ini kah? Saya bilang, kau jangan lihat jalan lebar, bagus jadi kau senang. Tapi ke Webro itu kau belok. Kau lihat jalan itu sebelah itu hancur karena banjir hampir kasih putus. Jadi, ketong harus jadi petunjuk jalan ke surga. Kalau Pak Opi jadi petunjuk jalan ke Webro, kita semua malam ini menjadi petunjuk jalan ke surga. Ada banyak jalan untuk menuju kemana saja, tapi jalan ke surga hanya satu. Yang itu sebabnya Tuhan bilang, kamulah menjadi petunjuk arah yang jelas. Pergi, selamatkan mereka, katakan, surga adalah milikmu. Engkau sudah diselamatkan, engkau sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Jangan engkau katakan, saya masih tidak layak. Ingat sekali lagi, keselamatan Tuhan sudah kerjakan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan datang lagi kedua kali untuk mengorbankan dirinya. Itu sebabnya Tuhan bilang, aku datang dari sana, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan menuju ke sana saya yang tahu. Itu sebabnya saya sampaikan kepada kamu, ladang sudah berkuning, pergi beritakan Injil, selamatkan mereka, arahkan hidup mereka supaya mengerti tentang jalan itu. Jalan itu hanya bisa dapat dilalui melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada jalan lain untuk mencapai hidup kekal bersama dengan Dia. Hanya Dia, Yesus. Jadi Opi, terima kasih ya kau jadi petunjuk jalan. Kami lari jalan lurus. Begini langsung jembatan putus. Saya bilang stop, kita lihat jembatan. Lihat begini, anak dua dorong sepeda. Saya tanya, Ade, ke Webro jalan dari mana? Ini jalan baru saja kah putus kah? Karena saya pikir, oh teman-teman kami Pak Ketua sudah lewat, masa jalan putus begini? Anak dua dia bilang, aduh Bapak, salah, Bapak kembali. Itu lewat dari pantai, haleluya. Tanpa petunjuk jalan, semua tersesat. Amin. Jadi semua orang tersesat. Hari ini Kutong ada di sini mau kasih tahu jalan itu. Kau jadi papan petunjuk. Berdiri di jalan, orang lewat dia bilang, dari sini, akulah jalan. Kau jangan main-main. Saya biasa bilang jemaat, kamu pikir surga itu seperti yang kau pikir kan? Aduh, setengah mati. Saya saja mau masuk berusaha juga setengah mati. Tapi itulah Tuhan. Tuhan bilang, tidak ada waktu lagi. Saya sudah mau datang. Tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi. Rusia dengan Ukraina sudah jadi. Di Indonesia apa? Abolisi dilepaskan juga. Apalagi polisi masalah lagi. Sambo ini sekarang polisi orang berteriak, kok Sambo juga? Bisakah kita bayangkan kenapa ini semua? Jenderal bintang 2. Tapi hari ini diborgol karena apa? Bukan dengan jenderal kamu diselamatkan oleh Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan. Jalannya ada di situ, bukan dengan uang yang kamu miliki. Hanya percaya Tuhan, terima Dia. Engkau menjadi petunjuk jalan untuk ke surga, maka Tuhan akan alirkan segala berkat mengalir dengan caranya di tengah-tengah kehidupanmu, keluargamu, dan engkau akan diberkati oleh Tuhan.
Saya harap polisi di sini adik-adik saya tidak sambo ya. Tapi sambo juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa kok. Supaya kami punya masalah tidak perlu diurus dengan masalah polisi ya. Polisi kok sama saja, kok sambo saya sambo. Jadi kita urus sendiri-sendiri. Iya kan? Saya bilang ke Polres Jayapura, sekarang kau jangan telepon saya. Kau sambo juga, Pak Nur jangan begitu. Tapi polisi di Papua itu luar biasa. Haleluya. Polisi yang takut akan Tuhan, polisi itu akan diberkati oleh Tuhan. Siapa yang bekerja dengan jujur di atas tanah Papua, tanah yang diberkati oleh Tuhan, doa yang pertama diucapkan oleh Ishak Kenya. Otto dan Geisler itu doa apa? Di tanah ini, tanah yang diberkati oleh Tuhan, tanah ini tidak bisa dibangun oleh orang lain, tanah ini tidak bisa dibangun oleh orang yang rambut lurus, tanah ini orang yang bisa membangun adalah orang Papua itu sendiri. Itu sebabnya Papua harus dipulihkan oleh Tuhan. Kalau tidak, merdeka tidak bisa. Kecuali Bapak Ibu Saudara dipulihkan, Tuhan berperkara, maka tidak ada senjata yang ampuh di dunia ini. Sekalipun Rusia punya segala-galanya, tapi firman Tuhan katakan senjata yang ampuh ada dipegang oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Hanya dengan firman Allah kita bisa koyakkan langit. Hanya dengan doa yang begitu luar biasa Tuhan hadir berperkara untuk memberikan kemerdekaan bagi tanah Papua di tempat ini. Kalau saudara mau merdeka, saya ini selalu bilang, Papua tidak akan merdeka. Karena hidup Papua baku ajar satu dengan yang lain. Kau mau jadi saudara tidak bisa. Baku saudara di depan mata, di luar-luar baku ajar. Saya hampir ditumbuk juga. Saya dikira orang pendatang. Haleluya. Ini cerita ya. Saya jalan di Kemiri situ, ada pacar satu. Dia lihat di SMP itu jadi motornya, dia lihat ke sana, motor dia lari begini. Jadi matanya lihat ke kiri, motornya ke kanan. Mobil saya bempernya itu mantap sekali. Kalau kena itu, aduh kepala pecah. Saya klakson dia kaget. Dia kejar saya. Sampai di Multis itu saya stop. Bapak bagaimana? Kok itu mata taruh di mana? Lihat. Ya bilang, Pak, mata saya ada di depan. Saya tidak taruh di mana-mana. Kok itu hampir tabrak saya? Saya mau tanya Bapak. Bapak lihat kemana tadi? Saya tidak lihat kemana-mana. Ya Bapak tadi lihat tadi perempuan lewat situ tuh. Dia bilang saya begini, kamu itu sudah pendatang membunuh orang Papua. Haleluya juga. Saya bilang, Bapak, aku tidak percaya kalau saya ini orang Papua. Orang apa Sentani? Sama saja. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah petunjuk arah yang jelas. Surga itu punya jalan jelas. Hanya Tuhan jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada kita, kau yang sudah tahu tentang Tuhan, kenapa engkau berdiam diri dan buat macam-macam alasan? Engkau bisa pergi beritakan Injil, sampaikan sekarang. Kapan waktunya? Kalau dia mati di dalam dosanya ketika engkau tidak menyampaikan berita Injil, maka engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan itu yang Tuhan katakan kepada kita. Kalau saya di kampung, saya bilang, saya mati, saya tidak tanggung kamu punya dosa semua. Karena saya sudah sampaikan firman Tuhan. Dari rambut masih ada sampai rambut ini hilang. Hilang karena pikir kamu masuk surga.
tapi sampai hilang semua ya sudah, tidak apa-apalah. Jadi itu yang saya bilang Pak Ketua, kau tenang saja, jangan pikir banyak. Kalau kau pikir banyak, kau perambut juga seperti saya. Haleluya. Mari puji Tuhan. Pikir surga mau botak, mau apakah, tidak apa-apa. Yang penting semua orang harus diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu pilihlah jalan keselamatan dari Tuhan yang memberikan kepastian untuk memperoleh hidup kekal di sorga, rumah Bapa yang kekal. Kapan? Inilah saatnya. Kalau kau tahu tentang kehidupanmu berakhir di mana, biarkan saja. Tapi kau tidak tahu hari esok apa yang terjadi dengan hidupmu, jangan tunda kesempatan. Tuhan sudah mau datang. Cari apa? Cari uang banyak tidak bisa menyelamatkan dirimu, tapi percaya kepada Tuhan. Yesus tidak ingin bekerja sendiri. Kalau dia mau bekerja sendiri, dia Allah Maha Kuasa, dia bisa bekerja. Tapi 3,5 tahun dia selesaikan semua pekerjaannya. Dia pergi ke surga. Dia bilang ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siapa yang akan pergi menuai? Tuhan, kami minta kepada Tuhan itu. Tuhan berilah kami. Hari ini Tuhan minta kepada kita. Kita boleh katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah aku Tuhan, karena aku rindu untuk beritakan Injil-Mu. Tuhan mau seperti itu. Tapi pilihan kembali kepada kita sekalian. Yesus menghendaki agar kita dapat memikirkan. Jangan kita dapat memikirkan diri sendiri. Kalau mikir diri sendiri selamat, ya tidak apa-apalah, itu penting. Tapi kau tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi lebih baik ketika engkau diselamatkan oleh Tuhan, memikirkan orang lain. Miliki kasih Allah di dalam hidupmu. Minta Tuhan buka mata rohanimu untuk melihat penderitaan yang dialami oleh umat jemaat Tuhan, orang-orang ketebusan Tuhan yang terhilang di hadirat Allah. Hari ini di Weibro ini, saya tidak tahu seberapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi ingat satu kali kelak, Tuhan berkata, aku sudah mau datang untuk kedua kali. Bukan datang sebagai raja, bukan datang dengan Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Aku datang kembali untuk kali kedua. Aku datang sebagai hakim yang adil. Bapak Ibu Saudaraku, inilah masa penuaian. Selagi pintu kemurahan Tuhan masih terbuka bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menerima tanggung jawab ini dan melakukannya, mari kita lakukan itu dengan benar. Mari kita berlomba-lomba menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Bukan untuk masuk gereja, tapi bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita seturut dengan peta dan gambarnya. Dia menghendaki tidak seorang pun yang harus binasa. Dia mau supaya surga yang dia ciptakan, kita harus menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika Anda tidak berlomba-lomba untuk menyelamatkan jiwa dan menjangkau mereka, maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi kita harus bekerja. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Itu yang dikatakan oleh 2 Korintus 6.
selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, Tuhan berkenan untuk pakai saudara, jangan keraskan hatimu. Karena Tuhan bilang, ketika saya bicara kau harus buka hati, terima Tuhan dan lakukan pekerjaanku. Jangan tunggu-tunggu. Ketika Tuhan menutup pintu hatinya, kemurahannya, saudara pasti akan menyesal. Sebelum menyesal, Tuhan bilang, selagi aku berkenan untuk menolongmu, bukalah hatimu dan terimalah dia. Jadikan dia sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika dia dapat menyelamatkan, engkau dan saya pasti dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya, jadi kita harus bekerja sekarang. Sudah siapkah kita harus bekerja sekarang? Sudah siapkah kita bekerja sekarang? Jangan buang-buang waktu. Jangan tunggu besok. Hari ini Tuhan bilang, hari ini kita bekerja. Kenapa? Segala sesuatu ada batasannya. Usia kita bertambah, fisik kita semakin lama semakin sudah melemah dan kita tidak berdaya. Segala sesuatu ada batasannya. Batasan hari ini tanggal 31 berakhirlah sudah bulan Agustus. Besok tanggal 1 bukan 1 Agustus lagi. Tuhan akan tentukan besok bulan September. Itu sebabnya saudara jangan tunggu. Waktu terus berjalan. Waktu kemarin tidak akan kembali lagi. Waktu hari ini dan seterusnya. Mari kita mengejar. Jangan waktu yang kejar kita sehingga kita tidak bisa buat apa-apa. Hari ini semua kita dikejar waktu ya. Bangun pagi sudah siang. Mau kerja juga. Begitu pegang parang mau babat sudah 2:30. Belum lagi pergi nonton bola lagi ya. Jadi waktu ini kejar kita. Sebenarnya waktu Tuhan buat itu Tuhan sudah tentukan. 1 kali 24 jam. Tidak ada seorang pun presiden sekalipun tidak pernah pakai 48 jam. Tidak ada. Tuhan sudah tetapkan itu bagi kita. Mengapa kita sia-siakan waktu itu? 1 kali 24 jam. 8 jam Tuhan kasih untuk kita urus keluarga. 8 jam Tuhan kasih. Kau bisa jadi pegawai negeri ke apa saja. Boleh bekerja. 8 jam Tuhan kasih untuk istirahat. 8 jam Tuhan kasih untuk kita dari semua waktu. Tuhan hanya minta 1 jam tidak baik ya. Tuhan tidak minta waktu kita semua. Tuhan hanya minta, tidakkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Karena waktumu, hidupmu, semua kau persembahkan untuk mengabdikan dirimu bagi bangsa dan negara ini. Hei, adakah waktu bagiku? Karena saya adalah raja di atas segala raja. Jadi pegawai negeri susah ya. Pak Ketua Perkarya, bagaimana kemarin jadi polisi? Enak ya? Siap, enak. Kalau saya punya anak masuk tentara, sudah sersan dia keluar dia bilang, saya mau hidup bebas. Kenapa? Oh sudah setengah mati masuk, sudah sersan. Dia bilang, seluruh hidup ini itu negara punya, cuma napas yang saya punya. Haleluya. Saya bilang baguslah, daripada napas lagi negara ambil lagi, lebih baik napas ini kau serahkan untuk Tuhan. Anak mantu kemarin itu dia bilang, Bapak, dia sudah sekunin 2. Dia bilang begini, Bapak mantu, izin saya mau lapor. Kalau ada pekerjaan yang 3 juta kah, saya lari dari tentara. Saya mau kerja untuk apa saja. Yang penting saya bisa kasih makan istri saya. Haleluya. Saya bilang, betulkah? Ya, saya mau pulang, tinggalkan ini. Bapak Ibu Saudaraku, cari dunia tentu binasa. Cari Tuhan, pasti selamat. Saya ini sibuk sekali, tapi saya lebih memilih cucu saya meninggal hari ini. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, terima kasih. Saya berdoa supaya Tuhan kasih dia lahir dengan selamat.
Tapi ketika Tuhan merencanakan lebih mengasihi dia, saya cuma katakan, Tuhan terima kasih. Saya punya hak, saya sudah minta kepadamu. Saya minta Tuhan berikan dia kesehatan dan kesembuhan. Tapi Tuhan sudah panggil ya. Puji Tuhan, walaupun hati ini sakit. Tapi Tuhan, saya ada di sini. Saya cuma berdoa, terima kasih Tuhan Yesusku. Engkau luar biasa. Saya tidak ada, tapi semua mereka jalankan dengan baik. Jangan lupa, penginjilan penting sekali. Saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan kampung sebagai onuapi. Masyarakat juga cari saya. Pak Ketua bilang, ini sudah berapa hari nih? Saya bilang, kau pikir Tuhan saja, jangan pikir masyarakat. Kita di sini berdoa supaya Tuhan atur mereka di sana. Haleluya. Kalau di kantor enggak perlu. Saya masuk, saya ini orang Papua. Papua bilang merdeka, jadi kalau ada macam-macam, saya juga mau bicara merdeka. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cari apa? Cari kekayaan. Ada banyak orang kaya melupakan Tuhan dan tidak melayani Tuhan. Saya orang bilang begini, kau ini jadi kepala kampung, dulu saya jadi ketua klasis, jadi onuapi. Semua teman-teman ada yang bilang begini, kenapa kamu saja? Saya bilang begini, itu yang saya tidak mengerti. Kenapa saya saja? Itu yang saya pikir saya tidak mengerti. Tapi akhirnya terakhir saya bilang dia, orang apa? Sentani. Jadilah orang baik di kampungmu sendiri. Maka engkau Tuhan pakai. Mau jadi orang hebat, percaya Tuhan, kenal dirimu, bahwa Tuhan sanggup memakai engkau. Mau jadi orang apa saja, boleh saja, kau berjuang, tapi tanpa didasari di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa depanmu tidak ada harapan. Mau bilang uang, ya kita punya uang masing-masing tuh. Mau hidup enak, saya lebih enak lagi. Tapi saya punya enak ini, enak yang susah. Tiap hari, saya di sini baru tadi pagi saya bilang, Pak Ketua, kok bicara masyarakat cari, saya di sini kan aman. Saya jalan dengan celana tali, saya juga tidak bawa dompet. Dompet saya itu ada di mobil tinggal. Kan lebih bagus saya di sini 1 hari tidak kasih keluar uang. Tapi kalau di kampung, 1 hari itu saya kasih keluar uang sampai habis juga kepala tambah botak lagi. Iya. Tidur itu sebentar, bangun sebentar, tidur sebentar, bangun sebentar. Hidup ini hanya tersita oleh waktu, hanya untuk orang banyak saja. Untuk keluarga saya bilang, anak-anak percaya saja, Tuhan pasti akan buat perkara besar. Siapa anak-anak ini takut sekali dengan saya. Orang banyak yang takut saya, Pak. Banyak. Tapi di Waibul ini tidak takut karena saya punya teman yang setia. Ibu Wadi, terima kasih. Saya urus dia ini luar biasa. Jadi saudara saya, saudara kandung. Saya urus mereka. Sampai hari ini saya datang. Saya bilang dia masih kuat. Haleluya. Terus maju beritakan Injil. Tuhan akan menggantikan segala sesuatu yang kita korbankan. Tuhan akan mengembalikan dengan caranya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu tahu saya ini anggota DPR Provinsi Papua. Tapi saya mau jadi pembicara tentang firman Tuhan. Saya ini onuapi di kampung saya. Saya ini ketua Dewan Adat suku Sentani. Saya ini besok hari ini mau bicara dengan Jokowi. Tapi saya bilang, Yesusku lebih besar daripada itu. Karena saya percaya, kalau saya bersama dengan Tuhan, masa depan, harapan, cita-cita, semua Tuhan akan sediakan. Jadi saya mau kasih tahu, mau jadi orang hebat ya. Siapa yang mau jadi orang hebat? Amin. Oh, tidak ada ya. Luar biasa, semua hebat untuk pergi bicara tentang Tuhan. Mau jadi orang hebat tidak ada ya, tidak susah kok. Paulus orang yang tidak baik ketika mengenal Tuhan, mengenal dirinya, menyesali semuanya, Tuhan pakai dia menjadi hamba yang luar biasa.
Mau jadi orang hebat tidak perlu susah-susah. Cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan mengatur masa depanmu, karena Dialah pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia juga yang menciptakan engkau. Dia juga mengatur kehidupanmu. Sebelum engkau lahir, Dia tahu segala sesuatu. Dia mengenal kapan kau jadi seperti apa. Cuma masalahnya ketika engkau mengenal Tuhan, kau bilang, aduh saya ini tidak bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua hari ini hamba Tuhan, dari tidak bisa menjadi bisa. Saya masuk DPR, tahu kan? Tuhan langsung buka jalan saya masuk. Luar biasa. Tapi apa sih yang kita banggakan? Kalau kamu kapan-kapan jalan ke Jayapura, ke DPR, lihat orang yang tidak bisa, orang bilang DPR itu saya ini sudah. Jalan kayak orang gila. Kenapa? Tidak ada yang kita banggakan. Hanya hidup ini dengan Tuhan, maka Tuhan akan buat perkara-perkara besar terjadi. Percaya, kerjakanlah tugasmu hari ini, karena Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bekerja sekarang, bukan besok atau minggu depan. Kesempatan tidak datang dua kali bagi kita. Tidak seorang pun tahu batas umurnya. Itu sebabnya mari kita tunaikan tugas kita sekarang ini. Karena Tuhan bilang ada banyak orang yang perlu ditolong. Sekarang ini, sekali lagi, kalau Bapak Ibu tahu batas umurmu, puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu batas umurmu, kerjakanlah sekarang. Hidup ini hanya dengan Tuhan saja kita bisa melihat surga yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita sekalian.